kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tematik tema 2B subtema 1 tentang PPKN dan Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak, boleh disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Nah, kita akan belajar tentang PPKN. PPKN kita akan membahas tentang peraturan saat bermain, peraturan di rumah, dan di buku itu ada di halaman 13, 28, dan 33. Oke, sebelumnya Miss Elmi akan bertanya, anak-anak tahu nggak aturan itu apa? Oke, aturan itu adalah ketentuan yang dibuat oleh seseorang untuk membatasi tingkah laku seseorang, bisa di masyarakat, bisa di sekolah, atau di tempat yang lainnya. Nah, anak-anak suka bermain? Pasti suka ya. Bermain itu adalah kegiatan yang positif kalau kita melakukannya dengan kegiatan bermain yang baik. Di dalam bermain, saat bermain ya, kita itu harus memiliki peraturan. Supaya apa? Supaya ketika bermain kita merasa nyaman. Apa saja sih peraturan ketika bermain itu? Baik, Miss Elmi kasih tahu ya. Nah, peraturan saat bermain, misalkan berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Kemudian bermain tidak lupa waktu. Kalau sudah waktunya sholat misalkan, nah teman-teman boleh pulang untuk menunaikan sholat dulu. Selanjutnya bermain dengan rukun, tidak melakukan permainan yang berbahaya, tidak merebut mainan teman, bermain bergiliran, dan yang terakhir, tidak bermain ke tempat yang jauh dan juga membahayakan. Nah, selanjutnya ada peraturan di rumah. Nah, di rumah kalian masing-masing pasti ada peraturan. Biasanya peraturan di rumah itu dibuat oleh orang tua kita. Nah, contoh peraturan yang ada di rumah. Yang pertama, membantu orang tua. Yang kedua, belajar setiap hari. Kemudian, menghormati orang tua. Kemudian, tidak membuat kegaduhan. Kemudian, merapihkan mainan setelah digunakan. Rukun dengan sesama anggota keluarga. Nah, siapa saja sih yang wajib untuk mematuhi atau mengikuti peraturan yang ada di rumah? Nah, yang wajib mengikuti peraturan yang ada di rumah itu adalah seluruh anggota keluarga. Nah, pasti teman-teman atau anak-anak semua di sini bertanya-tanya kan, kenapa sih aturan itu dibuat gitu? Oke, aturan itu dibuat agar hidup kita nyaman. Nah, kalau tidak ada aturan, suasana rumah, sekolah, dan tempat yang lain itu akan menjadi kacau. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia tentang benda di sekitar dan juga wujud dan sifat benda. Nah, di buku itu ada di halaman 9, 14, 15, 20, 21, 27, dan juga 32. Oke, anak-anak tahu ini benda apa? Ya, betul sekali. Ini adalah simpai atau biasa kita kenal dengan hula hoop. Nah, simpai ini digunakan untuk bermain atau berolahraga. Simpai berbentuk lingkaran. Permukaannya halus. Nah, benda yang menyerupai simpai yang lingkaran itu ada ban mobil, donat, dan lain sebagainya. Oke, benda itu ada yang permukaannya kasar dan ada yang permukaannya halus. Benda yang permukaannya kasar, contohnya adalah batu, ya. Batu ini permukaannya kasar. Kemudian, benda yang permukaannya halus itu contohnya adalah kertas. Nah, kertas ya, permukaannya halus. Oke. Selanjutnya, itu ada wujud dan sifat benda. Batu dan kertas ini adalah benda padat. Kemudian ada juga pensil dan spidol. Benda padat jika kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam suatu wadah, maka dia tidak berubah, ya.
ukurannya tidak berubah. Nah, tetapkan bentuknya sama, berbentuk pensil dan juga spidol. Oke. Selanjutnya adalah benda cair. Nah, benda cair itu apa aja sih? Benda cair itu ada air, minyak, dan lain sebagainya. Nih, benda cair itu memiliki sifat berubah ya. Jadi, benda cair kalau kita tuang ke dalam wadah, maka dia mengikuti wadahnya. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Kalau air di gelas ini, Miss Elmi pindahkan ke dalam mangkuk, maka air akan berbentuk seperti mangkuk. Oke, ya, bentuknya seperti mangkuk. Kemudian ukurannya tetap sama. Dan permukaannya datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, selanjutnya itu ada balon. Nah, balon ini adalah benda padat, tetapi jika diisi oleh udara, nah udaranya itu adalah benda gas. Udara yang diisi ke dalam balon itu akan mengikuti bentuk balonnya. Nah, begini kalau sudah ditiup ya anak-anak. Kemudian udara di dalam balon ini menekan ke seluruh ruangan. Oke. Ya, jadi wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat. Nah, benda padat bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah-ubah. Oke. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Ukurannya tetap, kemudian permukaannya datar, dan selanjutnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah benda gas. Nah, bentuk dan ukurannya itu tidak tetap mengikuti wadahnya. Kalau balon, udara dimasukkan ke dalam balon, maka udara itu akan mengikuti bentuk balonnya seperti apa. Selanjutnya, mengisi seluruh ruangan. Udara mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam balon. Oke anak-anak, Miss Elmi cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum